Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rashid Abdullah Ramdan, biasa dipanggil Rashid, dari program studi informatika dan juga dari kelas B dengan PM 24081010091. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa itu input dan apa itu output, dan juga aku akan memberikan beberapa contoh dan juga penjelasannya tentang input dan output. Nah, jadi yang pertama itu ada input. Input dan output adalah pasangan yang saling berkaitan dalam proses pemindahan data antara perangkat atau sistem eksternal dan komputer. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam komputer, sedangkan output adalah hasil dari pengolahan data tersebut. Lebih sederhananya yaitu definisi input adalah data yang dimasukkan ke dalam komputer, sedangkan output adalah hasil dari pengolahan data. Untuk fungsinya yaitu input memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer, sedangkan output yaitu menampilkan hasil dari pengolahan data input. Nah, baik, lanjut ke contoh input yang pertama, yaitu ada keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard terdiri dari susunan tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi lainnya. Fungsi keyboard berfungsi untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Cara kerjanya yaitu saat tombol ditekan, rangkaian listrik akan tertutup dan keyboard mengirimkan sinyal ke komputer. Yang tersebut memberitahukan huruf, angka, atau simbol apa yang ingin ditampilkan di layar. Jenis keyboard yaitu tersedia dalam berbagai jenis, yaitu dibedakan dari fitur dan tatanan tombolnya. Salah satu jenisnya keyboard yang umum digunakan adalah keyboard wireless yang menggunakan koneksi nirkabel seperti Bluetooth untuk terhubung ke komputer. Letaknya yaitu cukup standar ya, untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu sisi komputer ke sistem komputer lainnya. Nah, yang kedua itu ada mouse. Mouse atau tikus adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer dan memberikan perintah kepada komputer. Mouse memiliki beberapa fungsi, diantaranya memindahkan kursor di layar, memilih item di layar, memberikan instruksi kepada komputer, mengulir halaman web, serta mouse memiliki beberapa bagian, yaitu tombol kiri dan tombol kanan, roda kulir, kabel atau konektor, laser, LED atau bol. Mouse bekerja dengan cara menangkap perubahan cahaya yang dipantulkan dari permukaan saat mouse digerakkan. Perubahan cahaya tersebut kemudian diubah menjadi sinyal digital dan dikirim ke komputer. Komputer akan menerjemahkan sinyal digital tersebut menjadi pergerakan kursor di layar. Mouse bisa berupa mouse nirkabel yang menggunakan teknologi Bluetooth atau frekuensi radio RF untuk berkomunikasi dengan komputer. Mouse nirkabel biasanya dilengkapi dengan penerima dongle yang dihubungkan ke port USB. Berikutnya yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat yang berfungsi untuk memindai data fisik seperti dokumen, foto, atau catatan dan mengubahnya menjadi format digital. Hasil pemindahan dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Scanner termasuk perangkat input yang berguna untuk memasukkan data atau informasi dari dokumen fisik ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ada beberapa jenis scanner, diantaranya yaitu ada flatbed scanner, sheet feed scanner, photo scanner, portable scanner, handheld scanner, drum scanner, scanner printer yang multifungsi. Yang keempat ada disket atau floppy disk. Disket atau floppy disk adalah media penyimpanan magnetik yang berbentuk cakram tipis dan fleksibel yang disegel dalam media plastik. Disket memiliki fungsi untuk menyimpan data digital yang dapat dibaca dan ditulis. Nah, bentuknya yaitu cakram tipis dan fleksibel yang disegel dalam media plastik persegi atau persegi panjang. Ukurannya yaitu 3,5 inci atau 90 mm dan 5/4 inci atau 133 mm adalah bentuk standarnya. Kapasitasnya yaitu yang paling populer adalah 1,44 MB. Cara kerjanya yaitu data disimpan pada permukaan panjang disket, dan cara menggunakannya data dibaca dan ditulis melalui floppy disk drive yang terhubung ke komputer. Penggunanya itu cukup mendistribusikan perangkat lunak, mentransfer file, membuat salinan cadangan data, menyimpan sistem operasi komputer. Lanjut yang kelima yaitu ada hard disk atau hard disk drive atau HDD.
adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer atau laptop. Hard disk merupakan salah satu komponen utama dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data elektromekanis yang menggunakan penyimpanan magnetik. Hard disk menyimpan berbagai konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi. Hard disk dapat berupa internal maupun eksternal. Hard disk eksternal berfungsi sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Hard disk terbuat dari bahan logam yang dicetak atau bahan logam solid. Hard disk memiliki beberapa komponen yaitu platter, motor spindle, actuator arm, dan ribbon kabel. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan tertentu dengan format file yang bervariasi. Hard disk dapat diibaratkan sebagai jantungnya komputer karena menyimpan dan memberikan data untuk diproses komputer. Lanjut yang keenam, ada USB flash drive atau yang juga dikenal sebagai flash disk. Stick USB, thumb drive, USB atau pen drive adalah perangkat penyimpanan data portable yang memiliki beberapa karakteristik. Antaranya yaitu bentuknya kecil dan simpel. Yang kedua, di bawah dan digunakan di mana saja. Disambungkan ke port USB pada komputer. Dapat digunakan untuk menyimpan, mencadangkan data, mentransfer file antar perangkat. Menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Dapat digunakan sebagai bank anti cakram padat. Memiliki beragam kapasitas penyimpanan, memiliki berbagai jenis port yang masing-masing memiliki bentuk unik. USB flash drive memiliki beberapa kelebihan dibandingkan alat penyimpanan data lainnya, seperti disket atau cakram padat. Beberapa kelebihannya adalah lebih cepat, lebih kecil, daya tampungnya lebih besar, lebih dapat diandalkan karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Namun, USB flash drive juga memiliki umur penyimpanan data yang sangat singkat, biasanya ketahanan data rata-rata 5 tahun. Nah, yang ketujuh ada mikrofon. Adalah perangkat elektronik yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini dapat dikirim ke media perekam atau pengeras suara. Mikrofon memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu komunikasi jarak jauh, perekam audio berkualitas tinggi, mengubah suara yang intensitas rendah menjadi lebih keras. Mikrofon bekerja dengan menangkap getaran suara dari udara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik oleh komponen internal mikrofon seperti kumparan atau kondensor. Beberapa jenis mikrofon yaitu ada mikrofon karbon, reluktansi variabel, kumparan yang bergerak, kapasitor, elektret, piezoelektris, serta mikrofon pita. Mikrofon banyak digunakan dalam industri penyiaran dan televisi untuk mengambil suara pembawa acara, wawancara, atau artis. Yang kedelapan ada joystick. Adalah perangkat keras yang berbentuk seperti tuas gigi mobil atau stick konsol yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam sistem komputer. Joystick memiliki banyak tombol dalamnya yang berfungsi untuk memberikan perintah tambahan selain hanya mengarahkan. Yang ke-9 yaitu ada touchpad. Adalah perangkat input yang berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer dengan menggunakan jari. Touchpad juga dikenal dengan nama trackpad. Touchpad merupakan perangkat datar yang peka terhadap sentuhan. Touchpad memiliki sensor yang dapat menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke layar monitor. Touchpad berfungsi untuk menggantikan mouse pada laptop dan netbook. Touchpad dapat digunakan untuk melakukan berbagai tindakan seperti mengklik, menyeret, dan menggulir. Touchpad terletak di bawah keyboard. Touchpad dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu touchpad yang langsung terhubung dengan tombol klik kanan dan klik kiri, dan touchpad yang terpisah. Pengguna laptop Windows dapat mengganti gestur jari untuk menjalankan fungsi lain diinginkan. Pengguna dapat mengembalikan semua pengaturan navigasi dan gestur ke versi default dengan mengklik tombol reset di bagian bawah halaman. Nah, yang ke-10 yaitu ada webcam. Adalah kamera video digital yang dapat dihubungkan ke komputer atau jaringan komputer untuk merekam atau mengalirkan video. Webcam memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu telepon video, streaming langsung, media sosial, keamanan, pembelajaran jarak jauh, konferensi jarak jauh, serta online meeting. Webcam dapat dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau jaringan Bluetooth. Webcam dapat diletakkan di berbagai posisi seperti di samping atau di atas kepala. Nah, untuk keunggulan webcam yaitu dapat mengikuti gerakan objek secara otomatis, dapat mendeteksi wajah dan tubuh, dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik, dapat menghasilkan video yang halus dan stabil. Baik, sekarang lanjut yang ke contoh output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau hasil kerja komputer dalam bentuk gambar, teks, video, dan informasi grafis.
Monitor juga dikenal dengan nama Video Display Terminal atau VDT atau Video Display Unit VDU. Monitor terdiri dari beberapa komponen, yaitu tampilan visual, elektronik pendukung, catu daya, casing, konektor listrik, kontrol pengguna eksternal, serta cara kerja monitor, yaitu kartu grafis di dalam komputer mengirimkan sinyal, elektronik dalam monitor mengolah sinyal, gambar terbentuk pada layar monitor. Lanjut yang kedua, yaitu printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data digital yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain ke media datar seperti kertas. Data yang dicetak bisa berupa teks, gambar, atau foto. Kata printer berasal dari bahasa Inggris, yaitu berarti mesin pencetak. Printer biasanya mencetak di bawah kendali komputer, tapi ada juga yang bisa berfungsi sebagai mesin fotokopi atau mencetak langsung tanpa komputer. Jenis komputer itu ada banyak ya guys ya. Ada inkjet printer, laser printer, 3D printer, dan dot matrix printer. Printer memiliki beberapa bagian, yaitu penggetil picker untuk mengambil kertas dan baki untuk menaruh kertas, tinta atau bubuk tinta untuk menulis atau mencetak pada kertas, kabel lentur untuk mengirimkan sinyal dari pengolah pencetak ke tinta atau bubuk tinta, dan colokan sejajar atau USB untuk menghubungkan ke komputer. Lanjut yang ketiga, ada speaker. Speaker adalah perangkat keras yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran udara yang dapat didengar manusia sebagai suara. Speaker bekerja dengan cara menggetarkan membran yang kemudian menyalurkan getaran tersebut ke udara. Speaker memiliki beberapa fungsi, diantaranya mendengarkan musik, sebagai tuan masjid untuk adzan, speaker audio untuk penyiaran, berkomunikasi, menerima notifikasi penting. Cara speaker menghasilkan suara, yaitu lilitan kawat pada speaker menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Medan magnet tersebut beraksi dengan magnet permanen pada speaker. Medan magnet menyebarkan membran speaker bergetar. Getar membran mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Yang keempat, ada amplifier, adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik menjadi suara akustik. Memperkuat sinyal listrik yang disesuaikan dengan volume dan nada yang tepat, mengubah sinyal audio dari sumber menjadi arus listrik yang berfluktuasi, menghasilkan audio yang jernih, kuat, dan lebih baik daripada sumber aslinya. Amplifier digunakan dalam berbagai peralatan audio, komunikasi nirkabel, dan penyiaran. Beberapa jenis amplifier diantaranya yaitu penguat tegangan, penguat arus, penguat daya, penguat audio, serta penguat daya RF. Yang kelima, ada virtual reality VR atau headset, adalah perangkat yang digunakan untuk merasakan lingkungan maya yang disimulasikan. Headset VR memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu bentuk kacamatanya seperti kapal selam dengan lensa tertutup, menutupi bidang penglihatan pengguna dan memblokir dunia fisik, menggunakan tampilan dekat, mata 3D dan pelacakan besi, serta menampilkan lingkungan 3D dan mensimulasikan pengalaman visual. Yang keenam, yaitu ada LED wall, yaitu yang dimana sistem tampilan yang terdiri dari beberapa panel LED yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video. LED wall memiliki beberapa karakteristik, yaitu cara kerjanya yang mirip dengan TV LED yang menggunakan LED dan pixel untuk menampilkan gambar. Ukuran dan resolusinya yaitu jelas yang lebih baik karena dapat disesuaikan dengan jumlah total LED yang digunakan menentukan resolusi, dengan penggunaan yang bermacam-macam seperti seminar, pameran produk, event kedinasan, dan acara pernikahan. Yang ketujuh, ada e-paper display, atau tampilan kertas elektronik, adalah layar elektronik yang menggunakan tinta elektronik untuk meniru tampilan tinta biasa di atas kertas. Paper display memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti menghemat daya, terlihat di bawah sinar matahari, fleksibel dan ringan, sudut pandang yang lebar, tahan lama, serta memiliki beberapa aplikasi seperti di buku elektronik, surat kabar elektronik, layar seluler, informasi digital, buku catatan, label, peralatan, dan label rak. Yang ke-8 yaitu ada 3D printer, yaitu teknologi yang dapat mencetak objek 3 dimensi dari file desain digital. 3D printer bekerja dengan cara menumpuk lapisan materi tipis demi tipis berdasarkan instruksi digital. Teknologi ini dikenal sebagai additive manufacturing atau AM. Dan bahan dari 3D printer ini yaitu dari plastik cair atau bubuk dengan ukuran dan bentuk yang bermacam-macam, mulai dari yang dapat diletakkan di meja hingga yang digunakan untuk membuat rumah. Nah, ada beberapa jenis teknologi 3D yang berbeda masing-masing dengan prinsip kerja dan karakteristik yang unik. Yang ke-9 ada plotter.
yaitu printer grafis yang mencetak gambar berukuran besar di atas kertas dan menggunakan pena otomatis. Yaitu yang ini menafsirkan perintah komputer untuk membuat gambar garis di atas kertas, mencetak gambar, grafik bahkan peta dan lainnya. Plotter banyak digunakan dalam industri arsitektur, teknis GIS, pemasaran, dan seni. Plotter juga digunakan dalam industri garment untuk mencetak pola baju dengan bentuk digital. Plotter juga dikenal sebagai printer format lebar atau printer large format. Yang ke-10 yaitu ada proyektor. Proyektor yaitu alat optik yang berfungsi untuk menampilkan gambar, video, diagram, atau teks pada layar proyeksi atau permukaan datar lainnya. Cara kerjanya yaitu menerima sinyal video dari komputer atau pemutar media lalu mengubahnya menjadi gambar visual yang diperbesar melalui lensa. Fungsinya yaitu media penyampaian informasi, proses belajar mengajar, hiburan, dan lain-lain. Kelebihannya itu ukuran yang lebih besar, lebih tebal dibandingkan monitor, dan dapat dipancarkan ke permukaan yang lebih besar. Yaitu yang paling berpengaruh yaitu dayanya dipengaruhi oleh resolusi dan kecerahan. Jadi minusnya itu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.